sekarang kita akan menjawab ya pertanyaan bagaimana nilai fungsi sinus dan kosinus di sekitar 0. Oke. Nah, atau sebenarnya pertanyaan itu menyeratkan berapa sih nilai dari limit x menuju 0 sin x gitu ya, sama limit x menuju 0 dari kosinus x gitu kan, berapa sih ya. Depan kita di sini juga selain pertanyaan tadi juga ada grafik gitu ya, dimana ketika x yang menuju 0 itu kita bisa lihat ketinggian grafiknya nanti bagaimana. Yang warna hijau ini adalah grafik fungsi sinus dan yang warna biru adalah grafik fungsi kosinus. Ya, kita lihat dulu yang warna hijau ya. Warna hijau itu grafik fungsi sinus itu ya, makin mendekati 0 dia akan mendekati titik 0 itu ya, titik 0. Maka kita bisa jawab dari grafik limit x menuju 0 dari sin x ya ini 0 gitu. Dari kosinus gimana? Dari kosinus kita bisa jawab juga gitu. Untuk kosinus bisa kita jawab juga. Kalau x yang menuju 0 maka grafik fungsinya gitu ya, kita lihat dia menuju angka 1 gitu ketinggiannya gitu. Maka kita sebut nanti untuk kosinus limit x menuju 0 dari kosinus x ya ini sama dengan 1. Nah, kita nggak punya grafiknya gimana? Ya kita bisa juga bayangin dengan cara kita membuat yang namanya segitiga siku-siku gitu ya. Kita buat segitiga siku-siku, dimana salah satu sudutnya kita sebut x dan di depan sudut x kita sebut sebagai sisi depan atau D gitu, dan sampingnya yang bawah ini kita sebut sebagai sa, dan yang miringnya ini kita sebut mi. Dan kita udah tahu bahwa sin x itu rumusnya adalah depan per miring, kemudian kosinus x itu rumusnya samping per miring gitu. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita buat dulu nih, kita misalkan dulu si sisanya ini tetap gitu ya, tetap, tetapi x nya ini kita buat turun gitu, seperti pada animasi berikut ini gitu ya. Kita lihat nih ada animasi berikut ini gitu. Nah, dari animasinya kelihatan bahwa sisi depannya ketika x nya turun maka sisi depannya juga akan turun gitu ya, turun gitu. Bahkan lebih jauhnya ini turun kemana, ke 0 gitu. Yang miringnya gimana? Nah, miringnya ini nanti akan lama kelamaan miringnya ini akan mendekati sa gitu. Dia juga akan turun gitu, tapi panjangnya lama kelamaan akan sama dengan sa gitu ya. Akan dekat sama sa. Otomatis apa? Ketika kita mau menjawab limit x menuju 0 dari sin x, ini seakan-akan yang mi-nya ini mendekati sa, seakan-akan ini kan otomatis seakan-akan ya ininya mendekati D-nya mendekati 0, mi-nya mendekati sa gitu. Jadi seakan-akan kita punya di sini 0 per sa gitu. Sehingga nilai limitnya ini kita sebut 0 gitu. Nah, lalu untuk yang kosinus gimana? Sa-nya kan tetap gitu ya, tapi mi-nya makin mendekati sa, otomatis akan nanti jadi sa per sa, sehingga limit x menuju 0 dari kosinus x itu sama dengan 1 gitu, berdasarkan animasi. Lalu kita nggak mau pakai animasi juga gitu ya, kalau kita mau lihat nih lebih secara lebih rigorsnya gitu, gimana caranya untuk melihat bukti dari sinus limit x menuju 0 dari sinus x itu 0 dan x menuju dari kosinus x itu 1. Kita lihat nih sekarang di depan kita sudah ada lingkaran satuan. Kita manfaatkan lingkaran satuan ini dengan cara
Pertama, di lingkaran satuan ini kita buat dulu, kita ambil salah satu jari-jarinya ya. Ini pada lingkaran satuan dengan pusat 0,0 gini ya. Kita buat lingkaran satuan, kita misalkan jari-jari ini dengan sumbu X itu memiliki sudut theta gitu ya. Nah, kemudian kalau gitu nanti ketika kita punya jari-jari ini kan sumbu X nya juga ini ada jari-jarinya gitu ya, kita bisa tarik nih jari-jarinya ini. Nah, nanti kita bisa punya yang namanya busur gitu ya, busurnya warna merah ini. Nah, si busurnya ini gitu ya, panjangnya pasti kan karena jari-jari lingkarannya satu ya, pasti panjangnya adalah, kita dengan mudah pasti bilang theta gitu ya. Nah, selain itu, tapi namanya busur juga ya, kalau mana kan busur ada tali busurnya. Nah, kita bisa buat nih tali busurnya yang warna hijau gini. Nah, sehingga kita bisa punya nih suatu segitiga juga gitu ya, dimana segitiga ini nanti punya tingginya apa gitu ya. Tinggi segitiganya itu adalah garis ungu ini. Nah, garis ungu ini kan nanti punya tinggi gitu ya. Nah, tingginya ini apa? Sinus theta. Kemudian kalau kita mau menjawab limitnya gimana? Kita nanti pakai teorema Apit. Nah, belum itu tapi kita harus tahu pengapitnya apa. Nah, yang jelas kita tahu ini bahwa 0 ini pasti kurang dari panjang yang ungu itu gitu ya. Kita sebut saja U gitu, panjang ungunya. Dia pasti akan kurang dari panjang yang hijau gitu ya, pasti kurang dari panjang yang hijau. Panjang yang hijau kita sebut H, yang hijaunya panjangnya. Kemudian pasti kurang dari panjang yang merah gitu ya, kita sebut saja ininya merah. Tuh ya, mudah kita ngeliat ini ya, karena yang ungu ini kan tinggi segitiga, karena siku-siku ya, ini kan segitiga yang kanannya juga siku-siku gitu. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa yang segitiga yang dibangun oleh garis ungu, hijau, dan biru, sebagian biru kecil itu kita siku-siku, sehingga otomatis pasti yang ungu harus kurang dari yang hijau, dan yang hijau itu pasti kurang dari yang merah, karena merah itu melengkung dulu ya, nggak lurus. Nah, otomatis, nah sekarang kita dari sini apa yang kita ketahui, bahwa 0 ini pasti kurang dari yang ungu. Ungu ini kan panjangnya kita tadi udah tahu ya, bahwa dia adalah sinus theta. Yang hijau kita nggak tahu nih panjangnya, tapi yang jelas kita tahu panjang yang merah itu pasti adalah theta gitu. Nah, sekarang kita tinggal limitin aja di setiap ruasnya, sehingga kita punya limit X, atau bukan X ya, di sini berarti theta menuju 0 gitu ya. Theta menuju 0 dari 0 ini pasti 0, ini akan kurang dari limit theta menuju 0 dari sin theta kurang dari limit theta menuju 0 dari theta. Yang baik sisi kiri sama sisi paling kiri dan paling kanan, ruas paling kiri dan ruas paling kanan, sudah pasti nilainya 0, sehingga kita mau nggak mau mengatakan limit theta menuju 0 dari sin theta ini pasti sama dengan 0 gitu. Ini dengan menggunakan teori prinsip Apit gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kosinusnya? Nah, ini untuk kita bisa membuktikan bahwa limit yang kita mau kan limit theta gitu ya, menuju 0 dari kosinus theta ini kan, kalau X ya sekarang kita ganti sama theta gitu ya, sama salahan ini sama dengan 1. Nah, gimana nih cara kita membuktikannya? Kita pakai aja, ingat rumus waktu kelas 10 itu adalah kosinus kuadrat theta tambah sinus kuadrat theta ini sama dengan 1, sehingga kita punya kosinus theta ini sama dengan plus minus akar 1 min sin kuadrat theta. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa kapan dia plus kapan dia minus ini kan pasti tergantung dari tetanya. Nggak mungkin kan, karena kosinus theta kan suatu fungsi, pasti nggak mungkin nilainya
satu theta punya nilai dua nilai gitu. Jadi plus dan minusnya bergantung sama tetanya. Nah yang jelas yang kita tinjau di sini adalah dimana yang nggak ada minusnya. Kenapa? Karena kita bisa aja tinjau tetanya kan cukup yang memuat 0, karena kan kita mau lihatnya ini. Yang kita mau lihat kan limit ini kan. Yang kita lihat adalah limit theta menuju 0, sehingga kita buat aja daerahnya kita batasin gitu. Daerah kita hanyalah tetanya di antara min pi per 2 sampai pi per 2 gitu. Jadi macam positif gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih, kalau sudah seperti ini kita limitkan. Jadi sekarang kita limitkan limit theta menuju 0 dari cos theta ini sama dengan limit theta menuju 0 dari akar itu. Dan karena akar ini fungsi akar X itu adalah fungsi kontinu gitu ya, maka dia boleh masuk ke dalam, maka limit boleh masuk ke dalam akar. Jadi kita akan punya akar dari limit 1 min sin kuadrat theta. Nah ini nanti 1 min sin kuadrat theta ini juga bisa kita buat langsung aja, karena nanti pakai sifat kelinearan limit kita langsung tahu ini 1 min limit theta menuju 0 dari sin kuadrat theta. Dan sin kuadrat theta itu kan bisa kita buat dalam bentuk f komposisi g gitu ya, dimana g nya itu sama dengan sin gitu ya, f nya ini sama dengan x kuadrat. Nah karena ini masukkan seperti ini lagi, dan karena f nya ini fx sama dengan x kuadrat ini sama dengan suatu fungsi kontinu, maka kita bisa buat jadi sekarang masuk ke dalam yang x kuadrat ya, sehingga langsung aja kita punya di sini sama dengan akar 1 min limit theta menuju 0 dari sinus theta. Ini bukan sinus x, ini harusnya theta gitu ya. Theta dikuadratkan gitu. Nah, sekarang limit theta menuju 0 dari sin theta kita udah tahu, tadi kita udah lihat pakai lingkaran 1 dan prinsip Apit itu kita udah tahu bahwa dia itu 0 gitu. Sehingga ini sama dengan akar 1. Sehingga nah di sini kita bisa simpulkan ada dua kesimpulan kita. Yang pertama limit x menuju 0 gitu. Sekarang tetanya kita ganti lagi sama x dari sin theta atau sin, karena di sini x menuju 0 maka sin x ini sama dengan 0. Kemudian limit x menuju 0 dari kosinus x ini sama dengan 1 gitu ya. Ini kesimpulan kita gitu. Nah segitu aja jadi untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.